Salam sejahtera. Baik, di sini saya akan memberikan penjelasan sedikit mengenai perbandingan partisipasi politik etnis Tionghoa pada pemilu kada Aceh tahun 2017 dengan partisipasi politik santri pada pemilu kada Aceh tahun 2017. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang majemuk. Sebagai negara yang multikultural atau heterogen, baik itu suku, ras, etnis, budaya, dan sebagainya. Namun diikat juga dengan filosofi berbineka tunggal ika, sehingga Indonesia juga dikenal dengan sebutan negara multikultural dengan cakupan berbagai macam budaya dari bermacam-macam etnis masyarakat yang mendudukinya. Orang Tionghoa adalah sebutan di Indonesia untuk orang-orang dari suku atau bangsa Tiongkok. Kata Tionghoa sering digunakan untuk menggantikan kata Cina yang memiliki konotasi negatif. Kini, jumlah penduduk Indonesia yang berasal dari etnis Tionghoa naik sekitar 1,45% sampai 2,04% setiap tahun, sehingga Indonesia disebut dengan negara pluralisme, di mana terdapat kemajemukan atau masyarakat yang heterogen di setiap wilayahnya. Maka, tidak dapat dipungkiri kalau mereka juga ikut berpartisipasi dan andil dalam setiap pemilu yang dilaksanakan di Indonesia. Kepentingan politik identitas etnis Tionghoa pada pemilu kada 2017. Politik identitas adalah tindakan politis untuk mengedepankan kepentingan-kepentingan dari anggota suatu kelompok karena memiliki kesamaan identitas atau karakteristik, baik berbasiskan pada ras, etnis, gender, atau keagamaan. Politik identitas ini sangat berimplikasi pada kecenderungan masyarakat untuk mendapatkan pengakuan dan perlakuan yang setara, dan melestarikan nilai budaya yang menjadi ciri khas kelompok yang bersangkutan, serta kesulitan yang kuat terhadap etnis yang dimilikinya. Seperti contoh, kelompok etnis Tionghoa di Banda Aceh. Harus diingat bahwa pengaruh identitas dalam politik terwujud karena kepentingan dari suatu kelompok etnis, agama, bahasa, atau yang lain untuk melindungi dan memperjuangkan hak-hak mereka dalam berdemokrasi, berbangsa, dan bernegara. Berdasarkan kesadaran politik yang berasal dari dalam diri masyarakat, khususnya warga etnis Tionghoa, dalam pemilu kada Kota Aceh di tahun 2017 telah mendorong warga etnis Tionghoa untuk berpartisipasi politik. Dalam hal ini adalah dalam bentuk pemberian suara dalam pemilu kada di daerahnya, serta keterlibatan sebagai tim pemenangan salah satu pasangan calon. Warga etnis Tionghoa juga menyadari bahwa peran pemerintah sebagai pembuat kebijakan semakin diakui dalam segala sektor. Warga etnis Tionghoa menyatakan bahwa peran pemerintah pada masa depan akan mempengaruhi taraf kehidupan mereka. Perasaan belum mampu merupakan suatu unsur yang bisa menghambat seseorang berpartisipasi dalam bidang politik. Sehingga sebagai warga etnis Tionghoa berpendapat bahwa yang berhak untuk menekuni kegiatan politik secara aktif adalah orang-orang yang mempunyai bakat dalam bidang politik, yang mempunyai kekuatan ekonomi, berpendidikan, dan orang yang sudah berpengalaman dalam dunia politik. Unsur-unsur tersebut pada umumnya belum dimiliki oleh warga etnis Tionghoa. Beberapa faktor yang menjadi penyebab dari kurangnya partisipasi warga etnis Tionghoa pada pemilihan kepala daerah di tahun 2017 tersebut antara lain: 1. Kurangnya sosialisasi KIP Kota Banda Aceh. 2. Kurangnya kesadaran warga etnis Tionghoa. Yang ketiga, kurangnya kepercayaan warga etnis Tionghoa terhadap calon-calon pemimpin. Yang keempat, di antara terakhir, adanya warga etnis Tionghoa yang terdaftar di DPT berada di luar wilayah pemilihan. Lalu yang selanjutnya adalah partisipasi para santri. Peran pesantren atau dayah di masa lalu kelihatan paling menonjol dalam hal menggerakkan, memimpin, dan melakukan perjuangan dalam rangka mengusir penjajah. Peran pesantren atau dayah di masa sekarang juga semakin jelas. Contohnya, yaitu yang paling nyata adalah sulitnya pemerintah memasyarakatkan program bila tidak melalui pemimpin dayah. Dan yang lain contohnya adalah banyaknya pemimpin politik yang mendekati dayah, terutama menjelang pemilihan umum. Seiring dengan demokratisasi di Indonesia dan kesempatan berpendidikan yang tinggi oleh santri, banyak komunitas santri yang mulai tercerahkan
di mana hal ini bisa kita lihat dari cara berpikir mereka yang mulai mengambil perannya dalam pelaksanaan demokrasi daerah, khususnya pada saat diselenggarakannya pemilihan umum. Lebih jauh lagi bahwasanya konsep perilaku turut serta berpartisipasi merupakan sebuah hubungan timbal balik. Demikian juga halnya dengan keberadaan daya yang merupakan komunitas masyarakat yang hidup dengan berlandaskan nilai-nilai ajaran dan landasan agama Islam. Daya memiliki peraturan yang mengikat para santri. Peraturan tersebut dibuat dengan tujuan untuk mendidik para santri agar disiplin dan mandiri. Partisipasi yang dilakukan oleh santri sebagai pemilih pemula adalah berupa menggunakan hak pilih dalam pemilihan calon kepala daerah dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten Aceh. Namun, tidak terlibat dalam kegiatan politik praktis lainnya. Selama ini, masyarakat bahkan elit politik masih beranggapan keterlibatan santri dalam memilih calon kepala daerah tidak terlepas dari adanya kegiatan yang masif dilakukan oleh para pemimpin daya yang memobilisasi santri untuk memilih dan memberikan dukungan yang sesuai dengan pilihan pemimpin. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan menunjukkan bahwa santri diberikan izin untuk pulang ke kampungnya untuk dapat memilih calon kepala daerah pada pemilihan pilkada Kabupaten Aceh. Hanya saja, kedua daerah tersebut melarang santri-santrinya untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan politik yang diselenggarakan oleh partai maupun calon kepala daerah. Dengan alasan santri memiliki kewajiban untuk fokus belajar di daya. Dan berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, maka dapat disimpulkan bahwa partisipasi politik dalam pemilihan kepala daerah Kabupaten Aceh tersebut adalah partisipasi pasif dengan bentuk partisipasi konvensional dan berada pada hierarki terendah atau level di atas sikap apatis atau golput. Karena santri hanya menggunakan hak politiknya yang terbatas pada memilih salah satu calon kepala daerah. Hal ini dikarenakan baik pemimpin daya Darul Hikmah Islamiyah maupun daya Tarikus Salam tidak memberikan izin kepada santri untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan politik secara aktif. Namun hanya memberikan izin untuk pulang ke kampung masing-masing pada saat hari pemilihan saja atau pada hari pencoblosan. Dan yang terakhir, menurut saya, kedua ini sangat berbeda. Namun, diadakannya perbandingan ini atau saya melakukan perbandingan ini bukan untuk melihat siapa yang lebih unggul di antara etnis Tionghoa atau para santri, namun hanya untuk meninjau kedua belah pihak. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.